Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibana Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam Bapak Muhammad Ridwan Effendi, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan kelas 2E PAI non reguler. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ilmi Zadah Faidullah selaku moderator dan pemateri yang ke-1, dan Teh Suhartini selaku pemateri yang kedua. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peradaban Islam di Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah, pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghassani menjadi gubernur daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, masa pemerintahannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tariq tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Terdorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigot yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibnu Nusair
pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq Ibnu Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Tariq Ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Baka, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth pada saat itu. Nah, sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibn Nusair di Afrika Utara. Lalu Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personil, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa ibn Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tariq setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, Al-aduwu amamakum wal bahru wara'akum fakhtar ayyuma syi'tum, yang artinya musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silahkan pilih mana yang kamu hendaki. Lalu Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Karmonia, Selpile, dan Mireda, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol. Tak dapat dipungkiri bahwa Islam memainkan peranan yang penting di Spanyol selama sekitar 8 abad. Di Spanyol, bangsa Arab memperoleh kemenangan paling besar dan paling lama di Eropa. Walaupun juga penderitaan yang dramatis terjadi di sana. Sejarah panjang yang dilewati umat Islam Spanyol menurut Hamka terbagi dalam 3 masa saja, yaitu masa saat diperintah oleh wakil khalifah dari Damaskus, masa diperintah oleh para amir, dan masa dipimpin oleh seorang khalifah. Namun menurut Badri Yatim, masa Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena banyak gangguan, baik gangguan internal maupun eksternal. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan dan pertengkaran di kalangan para elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan golongan. Nah, begitu pula perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, yang masing-masing mengaku paling berhak atas daerah Spanyol. Konsekuensinya, terjadilah 20 kali pergantian gubernur di Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat.
Perbedaan pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Etnis Arab sendiri terdiri dari dua golongan yang selalu bersaing, yaitu suku Qais dari Arab Utara dan Arab Yaman dari Arab Selatan. Perbedaan etnis ini tak jarang menyebabkan konflik politik, terutama ketika ada figur yang kuat dan tangguh. Wajarlah jika di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang agak lama. Gangguan dari luar muncul dari mantan musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah loyal kepada pemerintahan Islam. Mereka sangat benci Islam dan terus menyusun kekuatan. Sebagai hasilnya, mereka mampu mengusir Islam dari bumi Andalusia walau harus berjuang lebih dari 500 tahun. Dengan banyaknya konflik internal dan eksternal, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Nah, selanjutnya periode kedua pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir, bisa disebut panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dan lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah yang telah menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Abdurrahman melakukan pengembaraan ke Palestina, Mesir, dan Afrika Utara hingga akhirnya tiba di Cetta. Di wilayah ini, ia memperoleh bantuan dari bangsa barbar dalam menyusun kekuatan militer. Selanjutnya, ia sukses mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Pemerintahan setelah Abdurrahman ad-Dakhil adalah Hisham, Hakam, Abdul Ar-Rahman al-Ausah, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal berjasa sebagai pembaharu dalam kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Ia juga orang pertama yang menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Adapun Abdul Ar-Rahman al-Ausah dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat mulai masuk, terutama di zaman Abdurrahman al-Ausah yang mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol. Akhirnya, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol kian berkembang. Gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini justru datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Di samping itu, sejumlah orang yang tak puas menuntut terjadinya revolusi. Pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya Umar yang berpusat di pegunungan dekat Malaga merupakan yang gangguan penting. Selain itu, perselisihan antara orang-orang barbar dan orang Arab masih seringkali terjadi. Mungkin sekian dari saya. Dilanjut oleh pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Suhartini.
Baik, terima kasih kepada Kang Ilmi. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir lil Dinillah, penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk al-Tawaif masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Dengan demikian, pada masa ini terdapat dua khalifah sani di dunia Islam. Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol. Di samping seorang khalifah Syiah Fatimiyah di Afrika Utara. Pemakaian gelar khalifah tersebut bermula dari berita bahwa Al-Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbasiyah Baghdad, tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, momen tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah dirampas dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Gelar ini resmi dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ketiga ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman al-Nasir pada tahun 912 sampai 961, Hakam II 961 sampai dengan 976, dan Hisham II 976 sampai dengan 1009 Masehi. Kemudian pada periode ini umat Islam Spanyol berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Hal ini dapat disejajarkan dengan kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman III merupakan penguasa Umayyah terbesar di Spanyol. Seluruh gerakan pengacau dan konflik politik dapat diselesaikan, sehingga situasi negara relatif aman. Penaklukan kota Elvira, Jain, dan Seville merupakan sebagian bukti keberhasilan Abdurrahman III, dan kekuatan Kristen juga dipaksa menyerah kepadanya. Setelah sukses mengatasi problem politik dalam negeri, ia juga berhasil menggagalkan cita-cita Daulah Fatimiyah untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke negeri Spanyol. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Tercatat tidak kurang dari 300 masjid, 100 istana megah, 13.000 gedung, dan 300 tempat pemandian umum berada di Cordova. Kemasyhurannya sebagai penguasa dikenal sampai di negeri Konstantinopel, Jerman, Perancis, hingga Italia. Bahkan, penguasa negeri-negeri tersebut mengirim para dutanya ke istana khalifah. Armada laut yang dibentuk berhasil menguasai jalur lautan tengah bersama dengan armada Fatimiyah. Kebesaran Abdurrahman III dapat disejajarkan dengan Raja Akbar dari India, Umar bin Khattab, dan Harun al-Rashid. Jadi, Abdurrahman III bukan hanya sebagai penguasa terbaik Spanyol, melainkan juga salah satu penguasa terbaik dunia. Sayangnya, tidak semua tokoh sejarah mengetahui hal ini. Penguasa setelah Abdurrahman III adalah Hakam II, yang merupakan seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Koleksi dalam perpustakaannya tidak kurang dari 400.000 buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota pun berlangsung cepat. Selanjutnya, Hisham II naik tahta dalam usia 11 tahun. Ini merupakan awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol. Oleh karena itu, kekuasaan de facto berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981 Masehi, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia merupakan seorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan dan saingannya. Atas keberhasilannya ini, ia mendapat gelar Al-Mansyur Billah. Ia wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh anaknya yaitu Al-Mujaffar yang masih dapat mempertahankan keunggulan kerajaan. Akan tetapi, setelah ia wafat pada tahun 1008 Masehi,
ia digantikan oleh adiknya yang tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan itu. Akhirnya, pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Kemudian yang keempat yaitu periode keempat pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Almuk al-Tawaif, yang antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pemerintahan terbesar di antaranya adalah Abadia di Seville. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Sayangnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu. Ada pihak-pihak tertentu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibat fatalnya, kekuatan Islam diketahui mulai menurun dan tiba saatnya untuk dihancurkan. Periode kelima pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun pada tahun 1086 dan sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai dengan 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah berjuang mempertahankan negerinya dari serangan kaum Nasrani. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 Masehi dan berhasil mengalahkan pasukan Kastilia. Perpecahan di kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol, dan ia pun berhasil. Kesuksesan ini ternyata tidak dapat diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya, karena mereka adalah raja-raja yang lemah. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti Murabitun baik di Afrika Utara maupun di Spanyol berakhir. Dinasti Muwahhidun muncul sebagai gantinya. Tahun 1146 Masehi, penguasa Muwahhidun yang berpusat di Afrika Utara merebut Spanyol. Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumad. Ia adalah seorang yang cerdas, tangkas, dan tak segan-segan mempunyai pemikiran berseberangan. Ia adalah murid dari Ibnu Hamdin. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Munim antara tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota muslim penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan, terutama saat pemerintahan dipegang oleh Abu Yusuf al-Mansur. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur, akan tetapi tidak lama kemudian dinasti Muwahhidin mengalami keruntuhan. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kesalahan-kesalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasaannya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Keadaan Spanyol kembali runyam, berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi,
Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Akhirnya, kecuali Granada, seluruh wilayah Spanyol telah lepas dari kekuasaan Islam. Kemudian yang keenam yaitu periode keenam pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad, yaitu pada tahun 1232 sampai dengan 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Namun beberapa kali serangan mereka belum berhasil menembus pertahanan umat Islam. Abu Hasan yang menjabat pada waktu itu mampu mematahkan serangan tersebut. Bahkan ia menolak membayar upeti kepada pemerintah Kastil. Abu Hasan dalam suatu serangan berhasil menduduki kota Zahro. Untuk membalas dendam, Ferdinand melancarkan serangan mendadak terhadap Alhambra dan berhasil merebutnya. Banyak wanita dan anak kecil yang berlindung di sana dibantai oleh pasukan Ferdinand. Jatuhnya Alhambra ini merupakan pertanda kejatuhan pemerintah Granada. Situasi pemerintah pusat di Granada semakin kritis dengan terjadinya beberapa kali perselisihan dan perebutan kekuasaan antara Abdul Hasan dengan anaknya yang bernama Abu Abdullah. Serangan pasukan Kristen yang berusaha memanfaatkan situasi ini dapat dipatahkan oleh Zaghal, saudara Abul Hasan. Zaghal menggantikan Abul Hasan sebagai penguasa Granada. Zaghal berusaha mengajak Abu Abdullah menggabungkan kekuatan dalam menghadapi musuh. Tapi ajakan itu ditolaknya. Ketika terjadi pergolakan politik antara Zaghal dan Abu Abdullah, pasukan Kristen melakukan penyerbuan dan berhasil menguasai Alora, Caserbonela, Ronda, Malaga, dan Loxa. Pada serangan berikutnya, Zaghal menyerah dan melarikan diri ke Afrika Utara. Satu-satunya kekuatan Muslim berada di kota Granada dipimpin oleh Abu Abdullah yang kemudian dihancurkan oleh Ferdinand. Abu Abdullah dipaksa menyampaikan sumpah setia kepada Ferdinand dan bersedia melepaskan harta kekayaan umat Islam sebagai imbalan dari diberikannya hak hidup dan kebebasan beragama bagi orang Islam. Peralihan kekuasaan yang menjadikan itu terjadi pada tanggal 3 Januari 1492 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Akibatnya, pada tahun 1609 Masehi, dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang hidup di daerah ini. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan Islam di Spanyol ini sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa, yaitu kemajuannya yaitu perkembangan ekonomi, kemudian kemajuan intelektual dan ilmu agama, dan kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Ya, kemudian adapun kemunduran atau kehancuran kekuasaan di Spanyol. Dalam masa kekuasaan Islam di Spanyol yang begitu lama tentu memberikan catatan besar dalam mengembangkan dan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi peradaban dunia. Namun, sejarah panjang yang telah diukir kaum muslim menuai kemunduran dan kehancuran. Adapun menurut Badri Yatim, kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu konflik Islam dengan Kristen, kemudian tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Yang terakhir, adapun tokoh pada masa peradaban Islam di Spanyol,
yang berada di Andalusia. Yang pertama yaitu Ibnu Hazm pada tahun 384 sampai dengan 456 Hijriah. Yang kedua Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai dengan 595 Hijriah. Yang ketiga ada Ibnu Arabi pada tahun 560 sampai dengan 638 Hijriah. Dan ada Al-Zahrawi pada tahun 936 sampai dengan 1013 Hijriah. Dan yang terakhir adapun Abu Ishaq Al-Zarqali pada tahun 1029 sampai dengan 1087 Hijriah. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.